Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita di detik-detik terakhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meraih semua keutamaan Ramadan. Kita tinggal berdoa kepada Allah dari apa yang telah berlalu kita lakukan selama Ramadan, dan kita masuk bulan yang baru. Ini bulan Syawal. Di satu sisi, seorang mukmin dia bergembira, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, lisa'im farhatan. Bagi seorang mukmin, bagi seorang yang berpuasa itu dia punya kegembiraan, dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika dia berbuka. Semua kita insyaallah bergembira saat kita berbuka. Saat berbuka setiap sore seperti nanti kita berbuka, kita bergembira dengan kondisi buka kita karena dari lapar kepada menikmati, dari tertahan dan kemudian diizinkan menikmati. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk memberikan izin itu Allah Ta'ala. Tadinya kita boleh makan, minum, jima, segala macam, Allah cabut izinnya, cerak. Sekarang haram, nggak boleh. Makan nggak boleh, minum nggak boleh, jima nggak boleh, Allah cabut. Lalu Allah kasihkan lagi izin boleh, sehingga yang memegang hak untuk membolehkan dan menidakkan tentang ini tata aturan kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk kita kembali berbuka adalah menggembirakan. Itu karena tuntutan ini biasa, jasa kita pengen makan, menikmati. Demikian pula hari Id. Dan hari Id adalah hari kebergembira. Jangan sampai ada di antara kita ini yaitu bersedih di hari Id, karena itu adalah hari gembira, sampai dibolehkan Nabi untuk menabur rebana, hari kegembiraan. Orang-orang fakir hendaknya mereka dikenyangkan dengan ini pemberian, sehingga mereka gembira di hari itu. Jangan sampai ada yang sedih di hari tersebut. Kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala dengan amal-amal yang kita bawa. Tapi tentu berpisah dengan Ramadan seperti berpisahnya seorang dengan orang yang sangat dicintai, membawa keuntungan yang sangat besar. Kata orang, semedot. Anda bisa bayangkan, ibaratnya umpamanya orang tua dengan anak. Kedatangan anak kesayangan yang sangat dicintai, yang sangat ditunggu-tunggu, sangat diharap-harap, sudah diingat-ingat sejak lama, dan kedatangannya itu, anaknya itu sangat berbakti, sangat menyenangkan orang tua, sangat memuaskan. Tahu-tahu sekarang harus kembali ke ini tempat perantauan atau tempat sekolah atau kuliahnya lagi. Oh, itu orang tua semedot, berbesmili, sedih. Tapi harus terjadi. Ramadan berlalu harus terjadi, karena jalan waktu ada berjalan terus. Pasca Ramadan ini mesti kita kita lihat kondisi kita nanti. Di mana posisi kita? Bagaimana Anda pasca Ramadan? Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan saat wafatnya Nabi, di hadapan para sahabat Nabi, Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budullah fa in man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang hidup, yang tidak pernah mengalami kematian. Ini
sikap manusia. Kamu menyembah siapa? Kalau menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat, berarti selesai penyembahnya. Kalau kamu menyembah Allah, Allah hidup tanpa mengenal kematian. Demikian pula Ramadan. Tidak syak lagi bahwa Ramadan ada bulan mega bisnis, menjanjikan keuntungan sangat besar, bulan yang Allah melipat gandakan keuntungan. Tapi Ramadan itu, yang punya Ramadan itu sama dengan yang punya Syawal, sama dengan yang punya ini bulan-bulan setelahnya itu. Pemilik 12 bulan itu adalah Allah Ta'ala. Memang tidak syak lagi. Suasana Ramadan ibadah kita tentu berbeda dengan selain Ramadan. Tapi jangan sampai kemudian seakan-akan kemudian Ramadan, ibadah itu musimnya hanya di Ramadan aja, musim ibadah. Setelah itu nggak ada lagi ibadahnya. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu mendapatkan kematian, sampai datang kematian. Maka berkaitan ini pula dikatakan mangkana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad fat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Ramadan, Ramadan telah lewat, telah berlalu, sehingga akan berhenti qiraatul Qur'annya, akan berhenti qiyamul lailnya, akan berhenti berpuasanya, akan berhenti segala macamnya, berhenti total. Tapi kalau menyembah Allah, maka Allah adalah hidup sampai Allah Ta'ala hidup yang tidak mengenal kematian. Di antara yang kita selalu lihat pemandangan dari tahun ke tahun, dan tahun ini wallahu alam kita tidak melihat masjid, tidak melihat aktivitas muslimin yang real. Kalau kita waktu Ramadan yang bukan musim begini, kita akan lihat masjid Masya Allah ramai, penuh, baca Quran, takjil, puasa, aktivitas banyak macam-macam. Kemudian setelah itu fenomena mulai malam Syawal, sudah berganti total kayak siang dan malam. Qurannya sudah mulai melangkrak, sudah mulai ditumpuk, dirak sampai tahun depan. Kemudian maksiat kembali menggeliat, setan-setan sudah dikeluarkan dari belenggunya, itu sudah dilepas belenggunya semuanya. Ini suasana yang sangat mengerikan. Suasana yang ini Anda nampak di depan mata ini kita. Oleh karena itulah selesai kita dari bulan Ramadan, kita tinggal berdoa. Di antaranya agar amal kita diterima Allah selama Ramadan dan tetap beramal setelah itu tentunya. Dan ada beberapa tanda seandainya amal kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, bahwa amal gini tanda diterima Allah Ta'ala, amal yang kita lakukan kemarin itu, ini amal itu syarat diterimanya amal itu adalah terwujudnya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Maka ketika kemarin kita ini beramal itu selalu memperhatikan kualitas amal dan ketepatan beramal, artinya kesesuaiannya dengan syariat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk diterima amal-amal kita. Betul-betul kita memperhatikan tentang keikhlasan kita dalam beramal dan ketepatan kita dalam beramal, bukan sekedar banyaknya amal. Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, agar Allah menguji kalian mana yang paling bagus amalnya. Paling bagus itu paling ikhlas, paling ittiba, paling mengikuti. Bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan, mana yang paling banyak amalnya. Kalau amal itu sekedar banyak tapi nggak berkualitas, sering kita sampaikan itu kayak Anda ngumpulkan gombali mukio, walaupun sak tronton, sak kontainer, itu semuanya akan dibuang ke tong sampah, nggak diterima. Gombal semuanya yang dipersembahkan itu. Yang Allah inginkan yang berkualitas, yang berkualitas. Antum dihidangi
satu piring tapi bergizi, masya Allah, enak, bergizi, lezat, dengan dihidangi searat-arat makanan tapi bosok semuanya itu, makanya itu bosok semuanya, buahnya bosok, sayurnya bosok, nasinya bosok, dagingnya bosok. Wow, itu akan dibuang, diangkut, di bulldozer, ditumplak di bak truk sampah itu. Nggak diterima. Yang diterima itu yang berkualitas, yang bagus. Satu. Yang kedua, orang tanda amalnya diterima itu, dia tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Kemarin puasa sebulan, ngempat untuk nggak berbuat dosa. Kemudian keluar dari Ramadan itu kayak orang merdeka, bebas kayak orang keluar di penjara itu, bebas, sehingga kembali terjun dengan semua jenis maksiat. Ini tanda amalnya ini khawatir tidak diterima. Karena orang yang mereka itu berbuat baik, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan berbuat baik itu adalah kebaikan semisal, sehingga balasan orang yang amalnya bagus diterima akan berbuat baik berikutnya itu. Ini adalah tanda amal itu diterima. Tapi kalau dia itu kembali berbuat dosa, itu menunjukkan amal dia seperti tanda alamat amal dia tidak diterima oleh Allah SWT, sehingga dia yaitu jeglek lagi, kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan dosanya itu. Kemudian yang ketiga, menyimpan kekhawatiran. Ada kekhawatiran jika amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan telah kita sampaikan ayatnya kemarin, itu perasaan mukmin begitu. Waladina yu'tuna ma'ataw wa qulubum wajilat. Mereka orang yang telah melakukan segala macam bentuk amal, tapi hati mereka ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran kalau amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Aisyah ketika dengar ayat ini katanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu yasrabunal khamra wa yasrikun? Apakah mereka itu minum khamr dan mereka itu mencuri? Kok mereka itu takut? Oh enggak ya Aisyah, la ya bintas Siddiq. Bahkan mereka itu suatu kaum yang mereka yasumun, yusallun, yatasaddaqun, puasa, salat, sedekah, wa hum yakhafun. Tapi mereka punya rasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ada rasa kekhawatiran. Itu akan membuahkan jiwa tawadhu. Tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada para hamba Allah. Dia akan dedeple kepada Allah, akan merengek-rengek kepada Allah, akan senantiasa bersandar kepada Allah. Beda dengan orang mereka itu pede, amalnya diterima, yakin, sehingga dia sudah merasa dirinya itu mulia, hebat, besar. Ini akan ujub, akan sombong, akan tertipu dengan amalnya, sehingga dia pun tidak ada kehilangan tawadhu'nya, itu akan kehilangan tawadhu'. Ini alamat amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang mereka alamat amal diterima Allah Ta'ala itu, yaitu dia semangat berikutnya, ini hari-hari berikutnya semangat melakukan amal saleh. Dia semangat melakukan amal saleh. Sehingga pernah berkata Hasan Al-Basri, katanya, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'dah. Balasan kebaikan itu kebaikan berikutnya, setelahnya itu. Orang yang betul-betul berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan ini pula. Dan di antara pembalasan kebaikan, dilakukannya kebaikan berikutnya. Sehingga dia dari berbuat baik, berikutnya berbuat baik lagi. Ini termasuk balasan Allah Ta'ala. Sehingga ada dalam kebaikan dan kebaikan. Wa min uqubati sayyi'atu ba'daha. Dan di antara yaitu hukuman berbuat buruk adalah keburukan setelahnya. Kalau Anda gampang kepleset dalam perbuatan dosa, alamat bahasanya Anda tidak dijaga Allah, Anda tidak mendapatkan pembalasan kebaikan dari Allah, atau boleh jadi alamat amal baik Anda nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Alamat amal Anda adalah bercampur keburukan,
sehingga gampang buat Anda kepleset lagi, jatuh lagi dalam ini keburukan. Faida qabilallahu al-abda fa innahu yuwaffiqu ila ta'ah. Kalau Allah menerima amal seorang hamba itu, Allah akan memberikan taufik hamba itu untuk beramal taat. Wa yasrifu anil maksiyah, dan akan memalingkan hamba dari kemaksiatan. Ini adalah di antara perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang kelima, di antara orang yang mereka itu tanda amalnya terima itu, dia menganggap remeh amalnya itu, sehingga tidak tertipu dengan amalnya, sehingga tidak akan ujub dengan amalnya itu. Para salaf kita ini, kalau bicara tentang amalnya itu, Masya Allah, amalnya banyak, luar biasa banyaknya itu. Bayangkan Umar ibn Khattab. Kita tahu keislaman Umar bagaimana, jasanya Umar ketika menjadi khalifah bagaimana. Umar terbunuhnya juga mati syahid. Apa kata Umar? Seandainya kelak di hari kiamat ada seruan, semua manusia itu dipersilahkan untuk masuk surga. Semua manusia masuk surga kecuali satu orang. Saya khawatir yang satu itu adalah saya. Ini yang ada pada jiwa Umar. Dia tidak memandang sesuatu tentang amal dia yang telah berlalu, yang sungguhnya sangat besar-besar itu. Kemudian sebagian salaf kita mengatakan, seandainya dosa itu berbau, seandainya dosa itu mengeluarkan bau, niscaya tidak akan ada orang yang sanggup duduk denganku. Kalau setiap dosa kita itu mengeluarkan bau bacin, Masya Allah, betapa kecingnya kita, betapa bacinnya kita, orang gak akan sanggup duduk dengan kita. Orang itu bisa duduk dengan kita itu karena gak tahu aib kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, aibnya ditutupi, tapi jangan tertipu dengan penutupan aib. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sehingga seorang yang mereka betul-betul faham tentang siapa itu Allah dan siapa dirinya, dia akan menganggap betul-betul sangat kecil amal yang dia lakukan itu. Sangat remeh apa yang dia lakukan itu, walaupun kelihatan besar. Telah kita sampaikan kemarin itu, bahwa orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, seandainya dari lahir cenger sampai matinya itu, mereka itu untuk taat terus. Begitu melihat keagungan Allah, kenikmatan Allah, kebesaran Allah yang tercurah kepada dia, maka dia melihat ketaatan dari awal sampai akhir itu akan memandang remeh dan kecil. Ini orang mereka mengenal Allah SWT. Tapi kita mendapatkan muka-muka yang membosankan di zaman kita ini, ungkapan-ungkapan yang membuat muak. Itu sudah sepak terjangnya itu, nifaknya itu kelihatan, amburadulnya kelihatan, rusaknya kelihatan, pemikirannya itu bagaimana rusak-rusakannya. Tapi apa ungkapannya itu? Surga itu kalau penghuninya bukan kayak kita-kita ini, siapa lagi? Masya Allah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Dan ini adalah akhir pertemuan kita di bulan Ramadan, tapi bukan akhir pertemuan kita selama masih hidup, tapi selama Ramadan. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Semoga apa yang kita lakukan semuanya diterima Allah Ta'ala. Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan penjagaan, memberikan keberkahan. Dan jangan lupa untuk senantiasa yaitu menyiram iman kita dengan ilmu, dengan kajian-kajian, sehingga kita tetap terus insyaallah akan yaitu mengaji bersama-sama dalam rangka untuk menyiram iman kita masing-masing. Semoga tambah seger, kemudian juga semakin bisa tumbuh berkembang, dan sebaik bentuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk kita senantiasa tawasau dalam masalah kebaikan dan kesabaran. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.